Kita coba bawa ke sana sehingga yang 7 ini kita usahakan menjadi 1 ya. Atau kalau kita langsung ingat bentuk integral ini ya lebih cepat. Ini ya. Ini harga sin X per A. Tapi nggak ingat ini pun, ingat salah satu ini juga sudah cukup. Jadi ini kalau dibawa ke sana menjadi seper akar ini koefisiennya jadikan 1 dulu U-nya, sehingga 2-nya ini kita keluarkan sehingga ini menjadi 7/2. Sorry. 2 keluar akar menjadi gini ya. Jadi akar gini. Ini. Ya. Kalau kita hanya ingat yang atas saja, maka ini di bawah gini. 7/2 ini saya pelankan sedikit. Ini ya. Sehingga kalau 7/2 ini kita keluarkan akar, ini integral nah ini ketemu, akar ini. Ini ketemu bentuk linear, substitusi V. Sehingga menjadi, ini akar 2 hilang, tinggal akar 7 aja. DU-nya sama dengan 7/2 dV. Ya. Ini ada, ini kuadratnya tadi hilang ya. Bisa buat gini, akar 2/7 kuadrat. Ini akar 2/7 kuadrat. Jadi gini ya. Oke. Ada kuadratnya. Ini akar 7 hilang. Tinggal seperakar 2 saja. Ini menjadi bentuk ini, arcus sinus. V-nya diganti dengan ini, 2/7U. Ini akar 2/7U ya. V-nya diganti U, U-nya diganti ke X. Ya, kalau akar hafal yang bawah,
jadi cepat yang agak simpel. Tapi kalau hafalnya hanya yang atas ya enggak apa-apa juga, dibawa ke yang atas. Nah, ini terakhir di bab 2, yaitu integral yang memuat pangkat rasional. Variabelnya itu berpangkat bilangan rasional, P per Q. Nah, contohnya ini ya, pangkat rasional. X-nya pangkat 1/n. Kalau ini sangat-sangat kasuistik ya, sangat melihat soalnya. Dari bentuk soalnya memuat pangkat berapa saja, kemudian kita cari dari pangkat-pangkat itu persekutuannya gitu. Faktor persekutuannya. Seperti contohnya ini, integral akar X dibagi 1 plus akar pangkat 3 dari X. Kalau kita melihat ini ada akar pangkat 3 atau X pangkat 1/3, ada juga X pangkat setengah atau akar. Ya. Ini ada antara persekutuan antara setengah dan 1/3 itu ya kira-kira 1/6 gitu ya. Maka kita coba substitusi U sama dengan X pangkat 1/6. Atau X-nya sama dengan U pangkat 6. Dx-nya 6 U pangkat 5 DU. Sehingga ini 1/X. Akar X. X-nya adalah U pangkat 6. Ya, U pangkat 6 diakarkan, terpangkatkan setengah, dibagi 1 plus X pangkat 1/3, U pangkat 6 1/3. U pangkat 6 pangkatkan setengah. U pangkat 6 pangkatkan setengah ini jadi U pangkat 3. Ini ada U pangkat 5, jadi dikalikan jadi U pangkat 8. Yang bawah U pangkat 6 pangkatkan 1/3, jadi tinggal U kuadrat saja. Nah, ini sudah menjadi bentuk fungsi rasional, tapi tak sejati ya. Masih ingat kemarin kalau tak sejati, maka diporogapit dulu ya, dibagi dulu. Sorry. U pangkat 8 dibagi U kuadrat plus 1. Di pangkat 8 ini kuadrat ya hasilnya kira-kira U pangkat 6. Kalikan U pangkat 8 plus U pangkat 6. Ini kalau dikurangi tinggal U pangkat 6 aja. Dibagi U kuadrat, ini kira-kira U pangkat 4. U pangkat 4 jadi U pangkat 6 plus U pangkat 4. Ini ya. Sorry, ini tadi min ya. Min. Dikurangi jadi min. Maka ini kita pilih min aja. Min U pangkat 4. Dikalikan ini min. Ini kita kurangkan. Tinggal min U pangkat 4, U pangkat 2. Min plusnya betul nggak? Ini min U pangkat 6, U pangkat 4, kita kalikan min. Oke. Kemudian sampai mana tadi? Ini dikurangi ini U pangkat 4 ya. U pangkat 4, maka tambah lagi U kuadrat kalikan ini
min U pangkat 4 min 1. Sorry, ini tadi min plusnya ada salah ya. Saya ulang dari sini. Dari sini tadi ada yang salah. U pangkat 4 kalikan U kuadrat sama dengan U pangkat 6 min ya. Min U pangkat 4 kalikan 1 ini min. Sorry. Ini min. Sehingga ini kalau dikurangkan jadi plus. U pangkat 4 nih U kuadrat berarti ini plus. U kuadrat kali U kuadrat plus U pangkat 4. U kuadrat plus 1. Ini dikurangkan, ini 0, tinggal min U kuadrat. Ini min 1. Ini kali ini U kuadrat. Min 1. Ini dikurangkan plus 1. Sehingga U pangkat 8 dibagi 1 plus U kuadrat itu hasilnya ini. Yang atas ini tadi ya. Sisa 1. Jadi sisanya 1 dibagi 1 plus U kuadrat. Sehingga integralnya ini tadi sama dengan integral ini. Ditambah integral ini. Yang ini polinomial. Pakai rumus dasar ketemu langsung. Yang ini adalah arkes tangan. Sehingga kita dapatkan dalam bentuk U, tinggal U-nya diganti dengan X. Ya, saya lanjut lagi. Contoh berikutnya. Selesaikan 1/2 plus 2 akar X dx integral. Nah, ini hanya memuat unsur X pangkat setengah saja. Ya, coba ini kita substitusi X pangkat setengah itu U ya. Atau X-nya sama dengan U kuadrat. DX-nya sama dengan 2U DU. Kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah polinomial dibagi polinomial. Yang atas derajat 1 menyebut derajat 1, jadi tak sejati juga. Karena rasional tak sejati ya coba diporogapit dulu aja ya. Ini kalau duanya kita keluarkan menjadi hilang ya, tinggal. Kalau duanya kita keluarkan kan itu tinggal ini ya. U dibagi U plus 1, ya ini 1 pasti. Karena derajatnya sama. Sehingga U dibagi U plus 1 hasilnya 1, sisa. Sehingga U dibagi U plus 1, itu hasilnya 1, sisanya 1. Sehingga kita dapatkan integral ini. Integral ini langsung U, integral 1 plus U, ini linear substitusi V,
DU-nya sama dengan DV, ya ketemu ln V. V-nya 1 plus. Kembalikan ke X. Selanjutnya ini bentuk lain ya. Integral akar 1 plus E. Ini sudah barang tentu di rumus dasar nggak ada. Cara 1, 2, 3 nggak bisa. Ya, kita coba-coba aja. Kalau ini substitusi U misalkan gitu ya. Sehingga menjadi U kuadrat sama dengan 1 plus E pangkat X. Sehingga E pangkat X-nya sama dengan sekian. Dx per DU-nya, X-nya sama dengan ln sekian. Dx per DU-nya, turunan ln itu adalah ini. Dx-nya sama dengan ini. Sehingga kalau dimasukkan ke sini, dx-nya diganti dengan itu. Yang ini U saja ya. Nah, kembali menjadi fungsi rasional. Fungsi rasional, karena ini rasional tak sejati, ya diprogabit dulu. Ini ya, 2 ya. Dikurangi ya plus 2. Ya. Jadi hasilnya 2, sisa 2. 2 dibagi kuadrat min 1. Ini enggak masalah, sekarang tinggal yang ini sudah rasional sejati. Karena rasional sejati maka dipecah rasional. 2 dibagi U kuadrat min 1 sama dengan 2. Ini ya. Sehingga kita dapatkan untuk U1 kita dapatkan B-nya 1. Kalau U-nya sama dengan min 1, maka kita dapatkan A-nya adalah min 1. Sehingga menjadi integral 1 dibagi U min 1, ini B dibagi U min 1, dikurangi A plus A, A-nya min. Integral ini adalah ln, integral ini juga ln. Kembalikan ke X. Oke, kita lanjut ya.
Ketika yang memuat fungsi-fungsi rasional dalam sin dan cos. Rasional dalam sin dan cos. Biasanya kan kita fungsi rasional kan ini sekian X ya dikurangi sekian X. Ini rasional. Nah sekarang kalau X-nya itu diganti dengan cos X atau ada sebagian sin X. Jadi maksudnya fungsi rasional yang memuat sin dan cos. Ya contohnya ini. Jadi rasional pembagian tapi dalam bentuk sin dan cos. Nah kalau bentuk-bentuk seperti ini gimana mengintegralkannya? Nah, kalau bentuk-bentuknya adalah rasional dalam bentuk sin dan cos, maka untuk mengintegralkan fungsi seperti ini dapat dilakukan berdasarkan rumus-rumus trigonometri berikut ini. Kita ingat rumus sin 2x ya. Sin 2x itu sama dengan apa? Rumus sin 2x. 2 sin x cos x dan cosinus 2x itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x 1 min 2 sin kuadrat x 2 cos kuadrat x min 1. Ada 3 macam kalau cos 2x. Tapi yang kita pakai, coba kita pakai ini. Kalau sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, berarti kalau sin x ya 2 sin x per 2 cos per 2 kan gitu ya. Itu juga cos x. Cos kuadrat x per 2 sin x per 2. Kemudian kita memisalkannya dengan ini, U sama dengan tangan x per 2. Kalau U sama dengan tangan X per 2, kalau kita punya sudut X per 2, tangan itu kan depan dibagi samping ya. Sehingga depannya saya bikin U, sampingnya kita bikin 1. Kalau ini U ini 1, berarti miringnya ini adalah 1 plus U kuadrat diakarkan. Sehingga kalau seperti ini, sinnya, sin X per 2 itu, sin itu depan dibagi miring. Sedangkan cosnya samping dibagi miring. Kita dapatkan ini. Sehingga sin X itu menurut rumus tadi 2 sin X per 2 cos X per 2 dapat ini. Cos X dapat ini. Cos X sama dengan cos kuadrat X per 2 kuadrat sin X per 2 kuadrat. Ya. Dapatkan ini. Ya, substitusinya itu tadi U sama dengan substitusinya ini ya, U sama dengan tangan X per 2. Sin X sama dengan ini. Dx-nya sama dengan ini. Dx-nya tadi, mana Dx-nya?
Dx-nya belum tadi ya. Tuh. Ini ya. Atau X-nya sama dengan 2 arcas tangan U. Dx per du sama dengan turunan arcas tangan itu apa? Ini ya. Ya, di sini tadi sinnya sekian, sinnya ini, dx-nya sama dengan sekian du. Ini dikalikan, dapatkan ini. Nah, bentuk kuadrat lagi ya. Bentuk kuadrat. Ini kuadrat ini kalau difaktorkan bisa juga sebenarnya. Karena ini 2U, X plus 1, X plus 1 ya. Atau U plus 1, U plus 1 ya. U plus 1 kuadrat. Nah, substitusi ini karena linear, substitusi U-nya sama dengan V. Karena linear. Maka kita dapatkan integral min ya. Min sorry, ini kuadrat. Min V pangkat min 1. Kita dapatkan ya. U-nya dikembalikan, U-nya adalah tangan X per 2. Oke, sekarang bab 2 bis. Kita coba ke bab 3. Itu tentang integrasi numerik. Integrasi numerik ini kita dasarnya memakai rumus jumlah Riemann ini. Rumus itu dari sini. Kalau misalkan kita punya integral dari fx ya,
fx, tapi yang integralnya terbatas, integral tertentu. Nah, kalau kita nggak bisa mengintegralkan integral tak tentunya, integral fx dx, kita nggak tahu hasilnya berapa, karena masih banyak fungsi-fungsi yang kita nggak bisa mengintegralkan. Maka kalau seperti ini dari A sampai B, integral ini sebenarnya adalah luasan di bawah kurva ini. Adalah luasan ini. Karena luasan itu, maka caranya ini kita dekati dengan segi 4 kecil-kecil aja. Misal saya dekati dengan 3 aja lah. Sama dengan luas segi 4 ini, tambah segi 4 ini, tambah segi 4 yang ini. Nah, ini antara A dan B, itu kita bagi sama aja. N2, dalam ini N-nya 3 ya. Maka ini kita dapatkan delta X. Nah, setiap ini adalah delta X. Sehingga luas masing-masing kota ini ya tingginya ini dikalikan lebarnya delta X. Kan gitu aja. Sehingga luas keseluruhannya ini adalah ya, tingginya ini kita nggak tahu bisa FA plus delta X, atau bisa kita ambil tengah di sini, X 1 bintang. Sehingga tingginya adalah Fx1 bintang, sehingga X1 bintang itu boleh nanti mepet ke kiri, boleh mepet ke kanan. Kalikan delta X ditambah Fx2 bintang, hingga luasnya yang kedua ini, kita cari X2 bintang di sini. Kalikan delta X, ditambah kita buat juga X3 bintang di sini, sehingga tingginya ini adalah Fx3 bintang. Sehingga kita dapatkan rumus ini. Kalau kita bagi ke dalam N. Kalau misalkan tadi di sini A, di sini B ya. Kalau misalkan ini kita anggap X0, ini X1, X2, sampai Xn. Kalau kita bagi N-nya 3 ya sampai X3 ya, kita bagi 3. Berarti tingginya ini adalah Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, Y0 itu ya sama dengan FA ya. Y1 ya Fx1, Y2 Fx2, sampai YN itu adalah Fxn atau Fb. Oke, ini tentang hampiran jumlahan Riemann.
tentang luas di bawah kurva gitu. Nah, sekarang ini. Tadi kita punya ini. Luasan di bawah kurva ini kita bagi-bagi menjadi N buah ini. Ya. Nah, ini sekarang katakan ini L1, ini L2, ini Ln. Ya. Nah, kira-kira L1 itu, luas di bawah kurva itu, kalau kita dekati dengan trapesium seperti ini, ya berarti rumus trapesium ya. Rumusnya trapesium, apa? Ya, Y0 ditambah Y1 dibagi 2 dikalikan dengan luasnya, lebarnya. Ya. Ini kok Y2, Y1 ya. Nah, luas L2 gimana? Ya sama. L2 itu kirinya Y1, kanannya Y2. L3 gimana? Ya sama ke trapesium ketiga. Kok sepertiga. Dan seterusnya, Ln gimana? Ln yang terakhir, sehingga luas semuanya, L-nya, L1 tambah L2 tambah L3 tambah Ln, ya menjadi delta X per 2. Ini kalau dijumlah semua apa? Y0 plus Y1 plus Y1. 2Y1 plus 2Y2 plus Dan seterusnya. Plus 2YN-1 plus YN. Ini ya. Sehingga integralnya ini, kalau menurut didekati dengan bentuk trapezoidal, sudah barang tentu ya ada error sekian, ada error ya. Tapi kalau ini delta X-nya kecil sekali, errornya ya kecil sekali. Ini B min A dibagi N ini delta X ya. Ini kalau kita dekati dengan trapezoidal. Tapi secara numerik ini bisanya kita yang ada batasnya ini. Kalau integralnya nggak ada batasnya, kita nggak bisa ya. Tadi kita punya ini. Bisa saya bagi 3 aja. Ini X0, X1, X2, X3. Gitu ya.
Tadi luasnya L1 ini adalah delta X, kalau ini saya buat segi 4 gini ya, saya dekati dengan segi 4. Dan saya buat X1 bintang sini. Delta X dikalikan tingginya Fx1 bintang. Nanti yang sini juga gitu. Ada X2 bintang. Tadi di sini juga ada X3 bintang. Boleh di tengah-tengah, boleh di pinggir, atau di mana saja. Sekarang lihatlah yang L1 aja. Kalau X1 bintang itu saya dekatkan ke kiri, saya geser ke kiri, menjadi segi 4-nya adalah menjadi ini ya. X1 tadi kan di tengah gini. Kalau saya geser ke kiri menjadi itu. Tapi kalau saya geser ke kanan, segi 4-nya menjadi apa? Kalau X1 bintang, kalau saya pepetkan ke kanan gini, maka segi 4-nya menjadi didekati dengan ini kan gitu ya. Nah sekarang tinggal pendekatan kita maunya seperti apa? Apa kita ambil tengah-tengah atau kita pepetkan ke kiri atau ke kanan? Nah seandainya kita pepetkan ke kiri, berarti apa? Fx1 bintang ini kalau mepet ke kiri menjadi ini, X1 bintang mepet ke kiri, maka Fx1 bintang kan menjadi Y0 ini. Ya, menjadi Y0. Kemudian X2 bintang mepet ke kiri menjadi Y1. Dan seterusnya Xn bintang mepet ke kiri menjadi Yn-1. Ya. Sehingga luasan di bawah kurva itu didekati dengan L1, L2 plus L3 plus Ln. Gini. Sehingga kita dapatkan rumus ini. Nah sekarang kalau L2 kita pepetkan ke kanan, maka Fx1 bintang menjadi Y1, Fx2 bintang menjadi Y2 karena mepet kanan, sampai ini Xn mepet ke kanan, Fxn bintang menjadi Yn. Di bawah kurva didekati dengan ini, beda ya, L1, L2, L3, Ln. Didekati dengan jumlahan luasan segi 4 kecil-kecil itu. Nah, sekarang selanjutnya kalau saya perbesar gini, ini tadi X0 atau A, ini X1 gitu ya. Tadi di sini X1 bintang. Di sini Y0, di sini Y1 tingginya. Nah, kalau X1 bintang ini saya ambil tengah-tengah persis, berarti didekati dengan ini, segi 4-nya ya. Maka tengah-tengah persis ini apa? Saya gambar ulang aja. Gambarnya kurang ekstrim.
X1 bintang kita buat tengah-tengah ini. Sehingga luasan di bawah kurva ini kita dekati dengan ini. Tingginya Fx1 bintang dikalikan luasnya. Jadi segi 4 ini. Jadi segi 4 ini ya. Nah, Fx1 bintang ini sama dengan apa? Kalau pas tengah-tengah dia. Ya tengah-tengahnya dia adalah Y0 plus Y1 per 2. Kalau kita ambil tengah-tengah. Ya. Sehingga luasnya L1 itu adalah Y0 plus Y1 per 2 dikalikan delta X. Gitu kan. Nah, nanti sebelahnya L2 apa? Ya Y1 plus Y2 per 2 delta X. L3 apa? Y2 plus Y3 per 2 delta X. Dan seterusnya, kalau dijumlah, Y0, 2Y1, 2Y2, menjadi trapezoidal. Ya. Oke. Delta X-nya itu adalah B min A per N. Ini salah ketik ini ya. Masa sama dengan ini? Plus CN. Ya sama dengan trapezoidal ya. Kalau titik tengah. Dengan trapezoidal. Oke, yang ini perbandingan angka numerik silakan dibaca aja. Selanjutnya saya ke Simpson aja. Ya. Kalau menurut Simpson tadi, trapezoidal tadi, ini didekati dengan
bentuk trapesium seperti ini. Berarti kan ada error ini, ada error ini. Artinya yang semula garis melengkung itu didekati dengan garis lurus. Itu kalau dalam trapezoidal. Nah, sekarang kita punya ide. Ya, kalau gitu garis melengkung kita dekati dengan garis melengkung aja supaya presisi gitu. Garis melengkung ini kita dekati dengan garis yang melengkung juga. Supaya lebih presisi. Nah, garis melengkung banyak. Salah satu diantaranya paling sederhana, kalau garis lurus kan gini. Ya. Garis melengkung paling sederhana ya ini. Banyak garis melengkung. E pangkat X juga melengkung, ln X juga melengkung. Ya. AX pangkat 3 juga melengkung. Ya, paling sederhana adalah ini yang dekat dengan linear. Nah, sekarang kita coba yang hijau melengkung itu kita dekati dengan plus C. Ini yang disebut dengan aturan Simpson. Yang kita dapatkan ini ya. Ini gambar bagusnya nih. Nah, nanti luasan ini itu sama dengan ketemunya ini. Luasan di bawah garis melengkung. Nah, cara mendapatkan itu seperti apa? Caranya gini aja, kalau ini adalah persamaan kuadratik, ya, maka berarti kan integral persamaan kuadratik tersebut, khusus yang daerah sini aja ya, ini sampai sini. Diintegralkan kuadratik kan gampang aja, A per 3 X pangkat 3, B per 2 X kuadrat, CX. Batasnya mulai, kalau di sini M, di sini berarti M minus H. Di sini nih H atau delta X ya. Kita ganti dengan H, delta X-nya, supaya nulisnya enggak rumit-rumit. Sampai integral dari kiri sampai kanan. Sampai M plus H. M plus H masukkan sini, M min H masukkan, dapat ini. Ditata, disederhanakan menjadi ini. Ya, akhirnya dengan beberapa olahan aljabar, kita dapatkan Y0, Y1, Y2-nya sama dengan itu. Ya, Y0, Y1, Y2, dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan A-nya tadi adalah ini. H per 3, Y0 plus 4Y1, 4Y2. Jadi, kalau kita dekati dengan kuadratik, ini Y0, Y1, Y2, X0, X1, X2, maka luasan di bawah fungsi kuadrat ini itu sama dengan ini. Nah, berikutnya sebelah kanan ya kita ambil ini X2, X3, X4. Ini kita ambil kuadratik lagi gini. Kita ambil dua bias lagi. Ya sudah barang tentu ini luasnya
sama dengan sama H per 3 Y2 plus 4 Y3 plus Y4. Nanti berikutnya kita ambil 2 lagi. Luasnya ini lagi kan gitu. Sehingga kalau kita pengen menghitung integral fx dx dari A sampai B, ini kita bagi 2, pokoknya jumlahnya genap. Ya. Berarti luasannya kita dekati dengan luasan pertama ini. Nanti luasan kedua ini. Sampai luasan terakhir. Dua-dua ini. Ini luas pertama, A per 3, H per 3, sorry ya. Ini adalah H per 3. Y0 plus 4Y1 plus Y2. Luasan yang kedua, Y2 plus 4Y3 plus Y4. Luasan ketiga, Y4 plus 4Y5 plus Y6, dan seterusnya. Luasan terakhir, YN-2, 4YN-1, Y. Nah ini yang didekati dengan kuadrat gini, namanya aturan Simpson. Karena ini ada unsur sepertiga, maka disebut Simpson sepertiga. Karena Simpson itu nanti nyoba juga bukan didekati kuadrat, tapi didekati kubik ini. Nanti yang disebut dengan aturan Simpson 3/8. Karena ketemu juga nanti dekati dengan ini. Tapi ada unsur H dikalikan 3/8. Maka aturannya Simpson 3/8. Yang ini Simpson sepertiga. Ya. Error nggak usah saya bahas, nanti biar dibahas di mata kuliah berikutnya aja. Karena nanti kalian pasti di berikutnya ada mata kuliah yang bernama metode numerik ya, yang akan membahas ini secara lebih dalam. Maka ini udah untuk kalkulus atau untuk matematika saya lompati aja. Oke. 31 saya anggap selesai ya. Berikutnya kita nanti ke 32 tentang integral tak wajar. Sebagai introduksi aja, pengenalan, namanya integral tak wajar itu gini. Kita akan mengintegralkan integral tertentu dari A sampai B, fx dx.
Nah, namanya integral ini fungsinya kan harus kontinu ini ya. Harus kontinu pada interval tertutup AB. Ini syaratnya diintegralkan. Nah, nanti yang disebut tak wajar itu gini. Apabila fungsinya di A ini nggak ada. Kita pengen mengintegralkan dari A sampai B, tapi pas FA-nya nggak ada. FA nggak ada itu contohnya misalkan ya, integral dari ini ya, ini tak hingga gitu ya, atau plus tak hingga. Seperti misalkan fungsi ln, kita punya fungsi ln gini kan. Kita ingin integralkan ln 0 sampai 3 ln x dx. Padahal pas 0 ini minta hingga kan nggak ada. Maka kalau kita memaksa pengen cari hasilnya, itu dinamakan integral tak wajar. Seharusnya nggak bisa, tapi kita paksa-paksa. Tapi masih masuk akal. Gitu ya. Atau pas FB nggak ada, itu juga tak wajar. Atau kita mengintegralkan dari A sampai tak hingga fx dx. Tak hingga itu kan bukan bilangan ya, berapa. Maka ini tak wajar juga. Atau kita mengintegralkan min tak hingga sampai B fx dx, ini juga tak wajar. Karena ada batas tak hingga. Apalagi min tak hingga sampai tak hingga, ini jelas tidak wajar. Atau integral dari A sampai B, di mana di tengahnya itu ada lubangnya. Ada putusnya gini. Seharusnya kan nggak boleh. Tapi kalau kita nanti memaksa pengen tahu kira-kira berapa, ya termasuk tak wajar. Oke, baik. Hari ini sampai sekian saja. Nanti yang tak wajar ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sekian aja. Yang masuk berapa banyak ya? Oh, sudah off ya. Kalau menurut Zoom-nya ada berapa banyak? Sudah 30 ya, udah lumayan lah. Sebenarnya kasihan juga bagi yang nggak masuk, yang nggak ikut. Karena itu kalau baca sendiri agak rumit juga. Pas yang waktu SMA nggak dibahas, belum dibahas semua. Belum, Pak. Baik, saya kira itu aja. Nanti kalau tolong kalau ada teman-temannya yang tanya diajari ya. Kasihan mereka nggak ikut. Sekian aja, saya akhiri. Saya